Motivasi yang kuat. Setelah insiden di mana Hiro membuat kesalahan fatal karena kelelahan, hari Minggu, tanggal 19 Oktober tahun 2025, Pak Jonathan memanggil Hiro, Martha dan Tommy untuk pertemuan mendadak. Hiro tampak sangat down dan lelah, Martha dan Tommy cemas. Pak Jonathan menghela napas, lalu ia memulai rapat. Hiro, saya sudah melihat laporan kerugian akibat data yang salah interpretasi di bagianmu. Saya kecewa. Bukan karena kesalahannya, tapi karena kamu adalah contoh kegigihan kerja yang selalu saya banggakan. Kenapa ini bisa terjadi? Hiro tertunduk, suaranya pelan dan serak. Maaf Pak, saya sudah lembur 3 hari berturut-turut untuk memastikan semuanya. Saya sudah lakukan yang terbaik, tapi entah bagaimana, kesalahan itu terlewatkan. Martha memberanikan diri bicara dengan hati-hati. Maaf Pak Jonathan. Saya pikir justru disitulah masalahnya. Hiro, kamu memang kerja sampai lembur. Tapi kegigihanmu itu menurut saya seperti bayangan hitam yang terus mengejarmu. Hiro agak kurang mengerti. Maksudmu, kamu pikir saya tidak serius? Martha segera menjelaskan. Bukan. Yang saya maksudkan, kamu terlalu serius, sampai lupa tujuannya. Kamu kerja 14 jam sehari, bukan karena adanya semangat, tapi karena kamu takut dinilai malas. Ketekunanmu didorong oleh rasa takut, bukan harapan. Mendengar penjelasan Martha, Pak Jonathan terkejut. Takut. Martha segera menyadari. Maaf Pak, tapi Bapak sendiri yang membuat standar itu. Bapak selalu memuji Hiro di depan semua orang. Kami semua jadi merasa, gimana gitu? Kami seperti dituntut untuk bekerja sampai lembur seperti Hiro. Harusnya kan dituntut untuk kerja efisien. Tommy tersenyum, berusaha mencairkan suasana. Boleh saya ikut bicara Pak Jonathan? Silahkan. Tommy, jawab Pak Jonathan. Tommy lalu melanjutkan. Hiro, saya tahu kamu sedang merasa sangat down saat ini. Tapi ketekunanmu itu sungguh berharga. Namun, penting untuk melihat motivasi di balik ketekunan yang kamu miliki. Tadi Martha bilang, kamu didorong rasa takut. Saya ingin berbagi sedikit inspirasi tentang ketekunan yang benar, yang didorong oleh harapan dan keyakinan. Hiro mendongak tertarik. Inspirasi apa Tom? Tommy melanjutkan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar dan janda yang gigih, dalam Lukas bab 18 ayat 1-8. Singkatnya, ada seorang janda yang terus-menerus mendatangi hakim untuk meminta keadilan, padahal hakim itu tidak takut Tuhan, dan tidak peduli pada siapapun. Tommy menatap ke arah Hiro, lalu lanjutnya. Janda itu tidak jemu-jemu, bertekun seperti kamu. Ia terus datang karena ia yakin pada keadilannya sendiri, ia punya harapan bahwa usahanya akan membuahkan hasil, dan ia punya semangat untuk memperjuangkan haknya. Motivasinya datang dari keyakinan batin yang teguh, bukan tekanan luar. Hiro termenung sejenak. Jadi, ketekunan saya selama ini seperti sedang dikejar hantu. Ya, saya bekerja keras hanya untuk membuat orang lain melihat saya sebagai pekerja keras. Bukan karena saya benar-benar percaya pada apa yang saya lakukan. Martha menjawab, persis. Kamu tidak jemu-jemu dalam bekerja, mengabaikan istirahat dan lelah, lalu kurang teliti. Ketekunan sejati itu harus berkelanjutan Hiro. Pak Jonathan menyela. Saya paham maksudmu kalian. Terima kasih. Saya rasa saya keliru. Saya mengartikan, semangat dan ketekunan, berdasar rajinnya lembur. Baiklah, saya perbaiki standar kinerja, bukan lagi rajinnya lembur. Tapi seberapa bernilai hasilmu dengan semangat yang sehat? Hiro mengambil napas dalam-dalam. Saya mengerti. Kesalahan saya hari ini adalah panggilan untuk sadar. Ketekunan yang benar adalah ketika saya punya harapan bahwa pekerjaan saya memberi nilai, dan punya semangat untuk melakukannya dengan penuh kesadaran. Tommy berseru. Tepat sekali Hiro. Carilah semangat dan keyakinan harapan dari dalam dirimu. Ketika itu kamu temukan, ketekunanmu akan menjadi kekuatan, bukan beban. Hiro tersenyum lemah dan tulus. Thanks Tom, terima kasih Martha. Saya akan mencari motivasi yang benar, tentang ketekunan dalam bekerja. Pak Jonathan menutup rapat singkatnya. Baiklah saya tunggu semangat baru itu Hiro. Semangat yang seimbang. Pertemuan selesai.